Hanya bermodalkan KTP, KK yang sudah aktif, dan Kartu Indonesia Sehat, BPJS, KIS dengan golongan tertentu, Anda berpeluang untuk masuk usulan baru dalam menerima bantuan sosial dari pemerintah. Nah, bagaimana penjelasan selengkapnya, bagaimana caranya dan kriterianya, detailnya seperti apa sih? Simak terus video ini sampai akhir dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar gembira untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bahwasanya Kementerian Sosial saat ini sampai nanti sekitar tanggal 16 Juni ini memberikan peluang usulan baru penerima bantuan sosial. Maka dari itu, yang sudah punya KK, KTP, yang sudah valid dengan Dukcapil, apalagi yang sudah mempunyai Kartu Indonesia Sehat dengan golongan tertentu, maka Anda berpeluang besar untuk masuk usulan baru penerima bantuan sosial tersebut. Nah, bagaimana penjelasan selengkapnya? Simak terus video ini sampai akhir, dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung, di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka. Oke, Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, saat ini Kementerian Sosial ini sedang melakukan verifikasi kelayakan dan percepatan pemutakhiran data, dan termasuk usulan baru bagi penerima bantuan sosial. Nah, ini dimaksudkan agar bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT ini bisa lebih tepat sasaran. Baik itu untuk para penerima yang datanya sudah valid maupun mungkin masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial, mungkin karena kuota penerima bantuan sosial ini ada yang berkurang, dan sedangkan anggaran yang dianggarkan untuk bantuan di tahun ini untuk PKH sendiri ada 10 juta keluarga, dan untuk bantuan pangan non tunai atau program kartu sembako ini ada sekitar 18,5 juta keluarga. Nah, sedangkan di setiap harinya pasti ada perubahan, di mana perubahannya misalnya ada keluarga yang mungkin sudah meninggal, tidak ada ahli waris, kemudian sudah sejahtera, atau mungkin sudah pecah kakak, atau mungkin sudah pindah. Nah, ini dari pengurangan keluarga yang sudah meninggal tersebut, kemungkinan kuota penerima bantuan ini masih kurang ya, sehingga Kementerian Sosial memberikan peluang untuk pemerintah daerah untuk memberikan usulan baru, usulan data baru calon penerima bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT. Namun usulan barunya itu harus tetap sebelumnya harus masuk ke data DTKS. Karena penerima bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT mengambil datanya ini harus dari data DTKS. Nah, apa data DTKS? Data DTKS ini merupakan data terpadu kesejahteraan sosial. Bagaimana cara agar bisa masuk data DTKS? Nah, caranya adalah bisa mendaftarkan atau mengusulkan secara mandiri melalui operator desa atau melalui pemerintah desa ataupun pemerintah kelurahan. Karena nanti di masing-masing pemerintah desa atau kelurahan ini ada yang namanya operator SIG-NG yang mengelola data DTKS, di mana nanti warga
yang masuk kategori miskin atau mungkin rentan miskin, nanti kalau wajib harus punya KTP dan KK terlebih dahulu, bisa mendaftarkan ke kelurahan atau desanya masing-masing. Nanti pemerintah desa atau kelurahan sebelum memasukkan warganya ke data DTKS untuk diusulkan ke pemerintah pusat, nah, warganya tersebut nanti harus diverifikasi atau divalidasi terlebih dahulu, dicek apakah layak dan masuk data DTKS. Karena data DTKS ini mencakup 40% dari total jumlah penduduk dengan kategori kemiskinan terendah. Nah, jadi karena mungkin tingkat kemiskinan di setiap daerah ini berbeda, jadi kemungkinan kategori kemiskinan di masing-masing daerah ini memiliki kategori yang berbeda ya. Mungkin di daerah ini berbeda dengan di daerah yang pedalaman, atau di kota berbeda dengan daerah desa atau pedalaman. Nah, seperti itu. Jadi setiap daerah memiliki kategori kemiskinan yang berbeda. Nah, sebelum warganya dimasukkan di DTKS, di desa atau kelurahan itu nanti akan melakukan musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Untuk nantinya apabila warganya yang layak tersebut mungkin layak dibantu, nanti akan diusulkan ke pemerintah pusat. Nah, kalau sudah ditetapkan untuk menjadi atau masuk dalam DTKS, nanti warga tersebut baru akan berpeluang besar untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, baik itu BPNT maupun PKH. Kalau PKH juga harus memenuhi syarat. Selain masuk data DTKS, ini calon yang ditambahkan menjadi peserta PKH, juga harus memenuhi syarat memiliki salah satu dari komponen, yakni ibu hamil atau anak usia dini umur 0-6 tahun, kemudian anak SD, SMP atau SMA, atau mempunyai lansia minimal 70 tahun atau disabilitas berat. Jadi harus memiliki salah satu dari beberapa komponen tersebut. Namun wajib dalam 1 KK, karena sekarang bantuan sosial ini berbasiskan atau hanya bisa diberikan kalau valid datanya dalam 1 KK. KTP namanya juga harus sama dan NIK-nya dengan data di Dukcapil. Kalau untuk bantuan BPNT, ini tidak perlu untuk syarat komponen tadi. Yang penting sudah masuk DTKS. Apabila ada kuota di dalam sasaran penerima BPNT, ada kuota dan nanti akan ada penambahan atau perluasan. Nah, itu baru yang sudah masuk DTKS ini yang diprioritaskan untuk nanti menjadi calon penerima BPNT. Karena yang sudah masuk data DTKS ini selain dapat BPNT dan PKH, itu juga berhak mendapatkan kartu Indonesia Sehat. Jadi semua warga atau keluarga, setiap orang yang sudah masuk data DTKS, yang datanya sudah valid, ini berhak mendapatkan kartu Indonesia Sehat BPJS gratis, penerima bantuan iuran dari pemerintah. Maka dari itu, yang sudah punya KTP, KK, dan sudah punya KIS kartu Indonesia Sehat yang gratis dari pemerintah, ini yang pasti yang sudah masuk DTKS dan berpeluang untuk masuk dalam data usulan baru penerima bantuan sosial. Jadi siap-siap ya, yang sudah merasa punya data tersebut atau sudah punya kartu tersebut. Nanti ketika ada penambahan, itu nanti Anda akan berpeluang besar mendapatkan bantuan sosial tersebut. Demikian informasi dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.